Indonesia. Apa kabarnya di siang hari ini? Tentunya siang hari ini teman-teman bisa melihat ya, saya ditemani seorang yang sangat spesial, sehingga spesial juga untuk event kita di siang hari ini. Jadi silahkan untuk teman-teman yang belum join, silahkan memberitahukan kepada para membernya, kepada para grupnya, karena siang hari ini pastinya materi yang disampaikan akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan siang hari ini, saya sangat berterima kasih mewakili Young Living Indonesia, Pak Roni. Kita bersama dengan Bapak Roni Salomo Maresa selaku Koordinasi Bidang Distribusi Langsung dan Waralaba Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bersama dengan Young Living Indonesia, beliau menyempatkan waktu, beliau bersedia untuk hadir di sini. Terima kasih banyak ya Pak Roni ya. Ya Bu, ya. Silakan menyapa sebentar Pak. Semangat pagi. Wow, langsung semangat loh saya loh Pak loh. Mitra-mitra usaha Young Living Indonesia. Terima kasih loh Pak Roni loh. Oke, kita akan ngobrol santai nih dengan Bapak Roni di siang hari ini untuk kita bisa memberikan beberapa edukasi yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman leader nih Pak. Oke Pak Roni, di tangan saya sudah ada nih surat dari pembaca yang Living Surat cinta ya? Oh, surat cinta dong iya, Pak. iya. Surat cintanya kepada Kementerian Perdagangan Republik siap. Indonesia loh. Jadi makasih banget loh Kementerian Perdagangan mau datang dan menyempatkan waktu menjawab surat dari teman-teman di Siap. rumah. Semoga kami bisa memuaskan ya. Oh, pasti. Karena kami bukan alat pemuas gitu. Oke Pak Roni, ada surat pertama. Iya. Ingin sekali berbicara tentang distribusi barang secara langsung dan distribusi Iya. barang secara tidak langsung. Iya. Boleh dong Pak jelaskan kepada teman-teman dan mungkin juga kepada saya, bagaimana sih definisi masing-masing tadi di atas, distribusi barang secara langsung dan distribusi barang secara tidak langsung. Apa pembatasan secara garis besarnya nih Pak? Iya. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Ya, kami berterima kasih sekali ya karena hari ini Kementerian Perdagangan diberikan kesempatan untuk membalas surat cinta dari mitra usahanya Young Young Living Living, Indonesia ya. Baik. Jadi seperti kita ketahui bersama, Ya, Pak. di Indonesia itu ada dua sistem distribusi. Ya. Nah, aturan itu pertama ada di Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014. Pada pasal 7 disebut ada dua distribusi, yaitu distribusi barang secara langsung dan distribusi barang secara tidak langsung. Oke. Kalau kita bicara definisi nanti orang bingung. Oh. Ya, bisa aja dibaca di undang-undangnya. Ya, betul. Ya, tapi mungkin kita akan bicara lebih banyak prakteknya aja ya, Oh, supaya boleh, Pak. supaya kita lebih memahami bahwa sebenarnya kenapa sih, apa sih yang diatur gitu kan Betul, ya. betul. Nah, distribusi nggak langsung itu secara gampangnya atau secara mudahnya itu distribusi yang sehari-hari kita lihat. Oh, seperti apa Pak? Ya, dari mulai pabrik Oke. kan dia melalui distributor. I see. Ya, distributor ini punya sup, punya apa. Kalau enggak, pabrik itu menggunakan agen. Oh, oke. Makanya ada agen pemasaran, Yes. ya kan? Lalu dari distributor atau agen ini akan bergerak ke kulak atau grosir. Oh, oke. Ya, kulak atau grosir ini nanti akan membantu para pengecer. Pengecer itu seperti toko-toko, pedagang pasar, itu pengecer. Warung sekalipun itu pengecer. Oke. Jadi mereka membeli ke kulak atau grosir Ya. dengan harga yang lebih murah Aha. untuk mendapatkan margin sehingga mereka bisa menjual ke konsumen. Itu kenapa dibilang tidak langsung ya Pak ya? Karena dari produsen nggak langsung ke Ke konsumen. konsumen. Mungkin Iya. teman-teman di rumah lebih mengenal sebagai retail kali ya Pak Betul, ya. penjualan normal retail. Yes. Kalau bahasa mudahnya ya, Ya. jangan kalau definisi Bapak Ibu sekalian silakan baca aja di undang-undang. Atau baca di sini nih Pak, ada di sebelah kanan saya nih Pak. Ya, itu. Ya, baca di undang-undang atau di situ. Ya. Nah, kalau distribusi langsung, Yes. produsen atau pabrikan itu menunjuk perusahaan penjual langsung, Oke. kayak yang Living ini. Oh, oke. Ya kan? Yes. Lalu yang Living ini memiliki penjual langsung. Betul. Mitra usaha Anda sekalian, Betul. ya kan? Mhm. Nah, mitra usaha yang akan menjual kepada konsumen. Oke. Kenapa dibilang langsung? Seakan-akan Mhm. dari produsen langsung ke konsumen, karena hanya dua rantai yang dilewati. Oke. Ya, Jadi Jadi- kalau tadi tidak langsung, Iya. kalau seperti yang Living, ini penjualan langsung. Langsung. Atau teman-teman mungkin banyak di rumah mengenal direct selling ya direct Pak ya? selling. Nah,
direct selling ada dua, Oke. single level marketing dan multi level marketing. Oke, Ya ini kan hanya istilah dan sarana pemasaran ya Pak ya. Betul. Itu adalah metode pemasaran saja. Betul. Tapi yang namanya multi level marketing atau single level marketing adalah bagian dari direct selling. Betul. Nah, apa sih keuntungan dari distribusi langsung ini? Dia memotong rantai Betul. penjualan. Betul. Ya kan? Bayangkan kalau dari produsen datang ke grosir, datang ke distributor, datang ke pengecer, ongkosnya berapa banyak? Betul, Pak. Ya, Betul. berarti konsumen mendapatkan harga yang cukup mahal, Betul. tanda kutip, Betul. ya kan? Karena Nah, banyak mata rantai yang harus iya, dilewati terlebih dilalui. dahulu Nah, tadi ya, Pak ya. Tapi kan kalau penjualan langsung, perusahaan kan langsung ke mitra usahanya. Betul, kepada Anda sekalian. Ya, Anda kan nggak perlu ke upline Anda kan untuk beli barang, nggak kan Pak ya? Langsung kepada perusahaan. ya, langsung ke yang perusahaan, ini, kan? sebagai member. Betul, itu maksudnya. Kan nggak ada ongkos dari upline ke downline. Tidak ada, Pak. Oh, namanya itu licin kan? Oh, di sini tidak ada. Iya, Pak. tidak. Benar ya, teman-teman? Tidak Kita ada. memang sangat mematuhi peraturan ya. Betul. Kalau itu namanya licin gitu kan. Ngambil untung sendiri kan. Nah, jadi dari perusahaan ke mitra itu tidak ada sebenarnya batasan. Ya kan? Ya oke lah, anggaplah mitranya ada di Papua, ada ongkos kirim ya oke, tapi kan dari ongkos kirim dari perusahaan ke mitra tersebut. Betul, langsung. Bukan ke beberapa tangan baru sampai ke Papua. Betul, betul. Pak. Ya, Betul. sehingga konsumen mendapatkan harga yang relatif lebih Terjangkau iya, ya, Pak, ya? terjangkau karena memang kalau kita perlu akui barang-barang terutama yang living punya ini Iya. kualitasnya bagus. Ih, kok Bapak tahu sih? Kok Bapak tahu sih? Iya. Hebat loh, barang kita sampai ke Kementerian Perdagangan loh. Terima kasih Bapak loh. Iya. Bangga ya di rumah Iya. ya. Nah. Oke Pak. Nah, maka dengan demikian Pak, pertanyaan berikutnya mungkin pembatasannya apa sih Pak? Maksudnya di manakah para tadi penjualan barang yang tidak langsung itu boleh dipasarkan? Pembatasannya di mana? Atau kami sebagai perusahaan penjualan langsung ini boleh memasarkan dan mempromosikan barang-barang kami di daerah yang seperti apa nih Pak? Iya. Jadi di negara kita ini diberi kebebasan. Oke. Boleh distribusi secara tidak langsung, boleh secara langsung. Tapi pilih salah satu, Oh. jangan dua-duanya. Maksudnya apa nih Pak? Nggak boleh hybrid, nggak boleh digabung. Kalau pilih penjualan tidak langsung ya harus ikuti yang tadi. Oke. Distributor, grosir, Iya. kulak, kan, Iya. pengecer, baru pada konsumen. Mhm. Nah, kalau penjualan langsung ya perusahaan langsung pada penjual langsung dan pada konsumen. Nggak boleh digabung-gabung. Jadi dari penjelasan tadi bisa dikatakan apa yang dijual oleh retail tidak boleh dijual oleh penjual langsung. Contohnya begini, yang living ini nggak boleh dijual di supermarket. Karena itu bukan jalur distribusi penjualan langsung. Iya, ya kan? Betul. Nggak, Bapak Ibu nggak akan temukan esensi oil yang living ini di supermarket. Betul. Kalau ada, laporkan. Nanti kita bicara Iya, tentang laporan ya Pak ya. laporkan. Oke. Ya kan? Nah, tapi kan sekarang eranya sudah berubah Bu ya. Kita belanja, apalagi pandemi ini, mana pernah ke supermarket? Jarang-jarang. Betul Pak. Nah, apa supermarketnya dunia online itu? Marketplace. Nah, berhubungan dengan marketplace nih Pak. Ah. Jadi sebenarnya bagaimana Pak peraturannya untuk perusahaan-perusahaan penjualan langsung seperti direct selling untuk arah marketplace Pak? Jadi begini, analoginya sama. Apa yang terjadi di offline dengan di online itu sama. Oke. Ya, menurut PP 80 2019 dinyatakan bahwa peraturan offline sama dengan peraturan online. Jadi, kalau ada peraturan online yang belum diatur, tapi di offline-nya diatur, maka dilakukan hal yang sama. Oke. Nah, kalau kita tadi sudah sepakat nih, analoginya supermarket dalam Dunia offline. dunia maya itu adalah marketplace, maka nggak boleh barang-barang yang living dijual di marketplace. Dan itu tadi sudah ada peraturannya ya Pak Sudah ya? ada. Jadi Bapak Ibu
para mitra usaha, jangan jual di marketplace barang-barang Anda. Nah, Ya. sekali lagi boleh Pak, tolong Pak. Bapak Ibu, mitra usaha, jangan jual barang Anda di marketplace. Ya, Jangan. sudah jelas ya bahwa memang sudah ada peraturannya teman-teman di rumah untuk tidak menjual barang-barang di marketplace. Karena memang itu sudah diatur oleh pemerintah Republik Indonesia gitu ya. Jadi bukan dari perusahaan yang mengatur tersebut, tapi perusahaan mengikuti peraturan dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, kalau sudah jelas bahwa penjualan langsung jangan menjual dalam distribusi tidak langsung atau demikian sebaliknya, maka apa sih Pak tujuan dari pengaturan kepatuhan untuk perusahaan distribusi barang tadi secara langsung? Tujuan pengaturannya untuk apa nih Pak? Ya, pada prinsipnya pemerintah itu ketika mengatur sesuatu, tujuannya itu untuk iklim usaha yang kondusif. Oh, oke. Itu prinsipnya. Jadi apapun yang pemerintah atur, itu pemerintah ingin menciptakan iklim usaha kondusif. Dan yang kedua, pemerintah mau melindungi konsumen. Oke. Ada dua hal yang penting di sini. Nah, peraturan apa saja yang mengatur dalam penjualan langsung ini? Pertama tadi sudah kami sampaikan, Undang-Undang 7 2014 tentang perdagangan. Yes. Ya, di mana di situ ada pasal-pasal yang mengatur tentang penjualan langsung. Ya. Ya kan? Ya. Nah, kita sudah memperbaharui peraturan-peraturan karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka kita saat ini mengeluarkan PP 5. Oke, PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Oke. Ya, jadi karena penjualan langsung ini dekat dengan skema piramida. Ya, atau bahasa sehari-hari itu skema Ponzi, atau money game. Betul. Ya, maka resikonya ketika mendirikan usaha ini adalah risikonya tinggi. Oke. Pemerintah memandang itu risiko tinggi. Oke. Nah, oleh sebab itu memerlukan izin. Betul. Karena seperti bawa mobil, ya kan? Kalau kita mau bawa truk, SIM-nya nggak boleh A, ya kan? Karena truk itu besar, risikonya akan lebih besar. Betul. Untuk menyenggol orang. Barangkali kan gitu kan. Nah, itu bahasa mudahnya bagi kita. Nah, karena ini dekat dengan skema piramida yang bisa membuat masyarakat itu menderita besar sekali. Betul. Pemerintah mengaturnya. Nah, selain PP 5, ada juga PP 29. Oke. Tahun 2021. Aha. Nah, ini PP-nya masih baru semua ya. Iya, tahun betul. 2021 ya. 2021 ya. Iya. Di situ diatur bagaimana sebuah perusahaan penjualan langsung boleh menyelenggarakan bisnis penjualan langsung. Oke. Ya, bahwa setiap perusahaan itu harus memiliki program pemasaran. Pasti punya kan? Betul. Anda tahu nggak program pemasarannya? Tahu nggak? Gak mungkin nggak tahu ya, teman-teman di rumah pasti tahu Pak. Iya, Karena tahu. teman-teman di rumah Kan rajin itu banget. isinya bonus-bonus semua ya? Iya. Bonus ini, Dan jual itu bonus ini. selain itu mereka teman-teman kita di Young Living itu sangat puas dengan edukasi Pak. Iya. Memang itu salah satu kekuatan teman-teman di Young Living, sehingga edukasi tentang produk maupun tentang compensation plan kita bilang itu kuat sekali. Iya. Bener ya? Ya. Tapi jangan lupa ada kode etik loh. Kenapa nih Pak? Bicara dengan kode etik kenapa nih Pak? Kode etik itu kan aturan main ya, Betul, etika kan, betul. etik itu etika kan Betul, ya. betul. Anda nggak boleh jual di marketplace, tentu. betul. Saya tahu tuh di kode etik yang living ada kan. Oh, ada, Pak. Ada jadi banget. tolong patuhi itu. Tapi saya bisa jamin kok Pak, teman-teman di rumah yang saat ini sedang menonton tidak ada yang menjual di marketplace Pak. Iya, nggak Itu ada. sudah pasti. Iya. Karena kami di Young Living tadi itu Pak sudah sangat kuat dengan edukasi, sehingga setiap bulan kami itu ada edukasi tentang kode etik. Iya, Itu bisa sebulan bisa 2 kali loh Pak. Dan member kami banyak sekali yang menonton, bisa ribuan ya yang menonton ketika sesi kode etik loh Pak. Iya. Jadi semua sudah sangat taat dan sangat mengerti tentang peraturan ini, terutama tentang berjualan di marketplace. Iya, jadi perusahaan itu akan menjalankan program pemasaran kode etiknya, Mbak. Sehingga kode etik dan program pemasaran itu tentu sama dan jiwanya dengan PP 29 Betul. tadi. Ya.
ya bagaimana bonus-bonus dibagikan, bagaimana etika berjualan, bagaimana apakah kita boleh punya usaha lebih dari satu atau tidak, kan seperti itu kan Mbak ya. Betul. Jadi itu yang ini kan. Jadi Bapak Ibu, tujuan pengaturan itu memang dibuat untuk kita lebih nyaman, lebih kondusif dan terlindungi. Dan melindungi iya. ya, melindungi Bapak Ibu Iya, di rumah. iya. Nah, kalau tadi Pak udah Bapak bicara panjang lebar tentang tujuan pengaturan. Tapi boleh bertanya nih apa ya? Boleh Pada dong. kenyataan. Kan kita surat cinta kan? Oh, iya. Surat cinta berikutnya nih Pak, Iya, dari iya. teman-teman di rumah nih. Iya. Tadi bicara tentang peraturan ya Pak ya. Ternyata ada juga loh teman-teman yang bertanya, kalau bicara tentang tujuan pengaturan, pada kenyataannya ada loh Pak, perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan direct selling yang belum mempunyai izin resmi nih Pak. Nah, tapi walaupun mereka belum mempunyai izin resmi, produk-produknya sudah dipromosikan dan dijual bebas, bahkan terutama di sosial media. Nah, bagaimana nih dengan hal ini nih Pak? Apakah tanggapan Bapak tentang hal ini, tentang perusahaan-perusahaan yang belum memiliki izin resmi namun produknya udah ada ya teman-teman ya di sosial media sudah mulai dipromosikan dan dijual? Pertama, kalau kita lihat dari aturannya Mbak ya, yaitu di pasal 24 Undang-Undang Perdagangan, Ya, di mana setiap pelaku usaha itu harus memiliki izin usaha perdagangan. oke. Kan ini kan yang living ini kan berdagang ya, Betul. berdagang ya, berarti kan izin usahanya izin usaha perdagangan. Betul. Nah, lalu ada sedikit ini warning di pasal 106. Bila Anda nggak punya izin usaha, maka Anda bisa dikenai pidana. Oh, oke. Ya, pidananya di pasal 106 Undang-Undang Perdagangan dengan diancam maksimal 4 tahun penjara Oke. dan denda 10 miliar. Maksimal 4 tahun penjara dan dan denda denda 10 miliar ya Pak. apabila Anda melakukan penjualan langsung tapi belum memiliki izin. Oh, oke. Karena ingat, tadi sudah kami sampaikan resikonya tinggi. Betul. Ya kan? Resiko tinggi ini membuat pemerintah akan agak rigid Oke. mengawasinya. Betul, betul. Nah, jadi bagaimana law enforcement atau penegakan hukum dari hal ini? Nah. Mungkin kan Bapak Ibu bertanya, iya undang-undangnya ada, aturannya ada, penegakannya bagaimana? Ada. Oke. Ya. Boleh tolong dijelaskan nggak Pak? Bisa. Oh, silakan. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sudah kita bawa ke pengadilan dan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan apa yang jadi pelanggarannya. Oh, oke. Nah, yang masih cukup baru, walaupun nggak baru-baru banget sih. Ya kalau Bapak Ibu pernah dengar Miwan ya, Oh iya. Miwan yang dimana dia menjual pulsa, Betul. menjual apa dengan metode direct selling, multi level marketing. Nah, tapi dia nggak punya izin, bahkan tanda kutip cenderung menipu Betul. mitra usahanya. Betul. Nah, jadi mereka sudah dipidana. Nah, jadi pemerintah setiap hari berusaha untuk mengawasi, memonitor, memonitor baik yang sudah punya izin maupun nggak punya izin. Kenapa? Yang nggak punya izin dipastikan bahwa izinnya itu sesuai peruntukannya. Betul. Jangan pula itu jadi kedok-kedokan. Kodok hanya Iya. kayak investasi bodong Iya. misalnya ya Pak ya. Ya, karena begini Mbak, kalau normatif itu pasti sesuai. Yes. Ketika mau mengajukan izin semua normatif kan. Betul. Oh, ini benar, ini benar. Ya kan? Tapi di lapangan kadang-kadang wah kok dia menyimpang. Nah, itu yang sedang dipertanyakan iya, teman-teman di rumah nih, Pak. Ini mau bilang, oh itu Pak begini. Ya itu yang pemerintah awasi. Kenapa kok pengawasan itu kedua belah pihak? Yang tidak punya izin mah jelas ya, itu udah pasti melanggar nih. Tapi yang sudah punya izin pun kita harus lihat. Jadi yang Iya. pemerintah awasi Supaya on the track lah mereka berusaha. Betul. Jadi yang pemerintah awasi sebenarnya ya Pak Roni ya, bukan hanya yang belum punya izin loh teman-teman di rumah, tapi yang sudah punya izin pun harus menjalankan usahanya sesuai dengan izin yang sudah didaftarkan gitu ya Pak ya. Betul. Supaya semua sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Iya. Dan tujuan utamanya seperti yang tadi Pak Roni jelaskan bukan untuk kita, tapi untuk teman-teman di rumah, untuk melindungi konsumen di rumah. Iya. Betul Pak ya. Iya.
Nah, pertanyaannya Pak, maka dengan demikian ada teman-teman di rumah yang bertanya juga. Tadi kita senang banget mendengar bahwa ternyata pemerintah memiliki pengawasan yang cukup ketat kepada perusahaan-perusahaan yang tidak resmi, baik itu belum terdaftar atau sudah terdaftar tapi tidak menjalankan sesuai izinnya. Nah, apabila ada nih Pak, teman-teman di rumah melihat masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak resmi tadi beredar, mempromosikan produk, menjual di sosial media, ada kemungkinan nggak Pak, kami sebagai masyarakat mungkin membantu Kementerian Perdagangan untuk mengawasi ini? Ada jalurnya nggak Pak untuk pelaporannya? Oke. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau sampaikan bahwa pemerintah kan Indonesia ini luas. Betul Pak, betul. Dari Sabang sampai Merauke, 17.000 pulau. Betul. Iya kan? Luas pantainya aja, garis pantainya panjang tuh, Betul. nomor 2 di dunia kan ya. Jadi bagaimana mengawasi 280 juta orang kan? Nah, strategi yang dibuat oleh pemerintah, pertama, pemerintah pasti menggandeng asosiasi. Wah. Asosiasi apa aja Pak? Iya, asosiasi penjualan langsung tentunya. Oke. Ya, Anda kan anggotanya kan. Nah, jadi di Indonesia ini ada 2 asosiasi di bidang penjualan langsung. Yes. Nah, jadi pemerintah menggandeng asosiasinya sehingga asosiasi mengedukasi member-membernya, mengedukasi mitra usaha dari anggota-anggota perusahaannya untuk dapat mengetahui manakah MLM benar, Betul. manakah MLM nggak benar. Betul. Ya kan? Betul. Jadi artinya pertama asosiasi juga boleh jadi saluran komunikasi. Ya kan? Oke. Ya dalam hal ini APLI kan, Betul. ya karena yang living anggota APLI, ya, anggota Betul. APLI ya. Betul. Nah, itu yang pertama. Jadi kerjasama pemerintah adalah ke asosiasi. Betul. Kedua, dalam hal mengawasi investasi bodong, pemerintah membentuk namanya Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi. Oke, Ya. oke. Satgas ini terdiri dari 13 kementerian dan lembaga. Oh, jadi bukan hanya Kementerian Perdagangan, Bukan. Pak. Ada 13 kementerian dan lembaga yang terkait di Kementerian dalamnya. Perdagangan itu adalah bagian dari Satgas ini. Sekretariatnya di OJK. Di OJK. Anggota-anggota Satgasnya antara lain ya OJK sendiri sebagai sekretariat, ya, terus kita Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, lalu Kementerian Koperasi, Barreskrim. Nah, Oh, ada Barreskrim juga, ada Kejaksaan Agung. Oh, ada Kejagung juga. Iya, kan ini kan sangat dekat dengan investasi bodong itu dekat dengan skema piramida dan penipuan kepada masyarakat. Betul, betul, betul. Nah, karena pemerintah ini sangat mencintai masyarakatnya. Oh iya dong, Pak. Iya kan? Betul dong, Pak. Jadi kami bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat ingin berperan aktif membantu, Yes. itu sangat bagus. Oke, oke. Nah, dapat menghubungi beberapa email yang mungkin tertulis sana. Sudah tertulis nih di layar kita semuanya. Tertulis sana. Supaya lebih jelas ya, Pak, ya. Ya, tapi mungkin saya sampaikan juga itu kontak as Kementerian Perdagangan di mana bisa bercerita apa saja. Ya. Lalu kedua ke waspada investasi @OJK. Ya, itu juga bisa melapor ke situ. Atau mau langsung ke subdit waralaba @kemendak.go.id. Oh, Ya. oke. Iya. Subdit Waralaba ini dan Bapak sendiri, Pak Roni, sebagai koordinator bidang distribusi langsung Ya. dan Waralaba. Iya. Oke, siap membantu. Jadi justru teman-teman di rumah bisa membantu pemerintah Republik Indonesia karena banyak sekali yang harus diawasi. Iya. Kita bareng-bareng bergandengan tangan membantu pemerintah Republik Indonesia untuk melaporkan apabila teman-teman mungkin mendapatkan perusahaan-perusahaan yang belum punya izin resmi tapi sudah mengedarkan dan menjual produknya. Betul. Atau perusahaan yang sudah memiliki izin resmi tapi mereka tidak melakukan bisnisnya sesuai dengan izin yang sudah didaftarkan. Iya. Yuk barengan bergandengan tangan ya dengan Kementerian Perdagangan melaporkan ke alamat yang ada di atas. Dan dipastikan karena ini adalah Satgas yang terdiri dari 13 kementerian maupun lembaga, hal ini pasti akan di follow up dan akan ditanggapi secara serius ya Pak ya. Tapi Mbak jangan lupa, laporannya juga harus ada buktinya. Nah, silahkan Pak, supaya teman-teman bisa membantu Iya. dengan maksimal nih Pak. Jadi kan begini, kalau Anda menyampaikan laporan,
tapi nggak ada buktinya, itu bisa dibilang hoak loh. Setuju. Ya kan, Pak. fitnah kalau Betul. bahasa gampangnya, ya kan. Betul. Jadi kalau Anda melaporkan, tolong berikan buktinya. Oke. Nah, jangan marah ya kalau besok Anda melapor nggak ada buktinya, terus kami seakan cuek. Nanti Anda marah-marah lagi. Pemerintah ini dilaporin nggak ada gunanya kan? Kita lagi yang salah kan gitu. Jadi tolong kita juga harus bertanggung jawab. Yes. Ketika kita menyampaikan sesuatu ke pemerintah, mari kita bantu dengan bukti-bukti yang ada. Mungkin nggak lengkap Anda miliki buktinya, tapi itu kan bisa menggambarkan persoalan yang terjadi, sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan yang pas. Oke. Kayak gitu. Boleh berdasarkan pengalaman Pak Roni nih, contoh kecil aja Pak, bukti yang diperlukan seperti apa misalnya, supaya teman-teman di rumah bisa belajar dan mengerti bagaimana memberikan laporan yang maksimal. Ya, contohnya kan setiap perusahaan tadi saya katakan memiliki marketing plan kan, Yes. program pemasarannya. Ya. Nah, program pemasarannya itu seperti apa? Iya kan? Kita mau katakan itu investasi bodong itu tentu kita harus pelajari dulu program pemasarannya. Ya, ya kalau memang ada misalnya Anda diberikan brosur atau tulisan atau PPT atau apapun juga yang terkait dengan program pemasarannya, Anda sampaikan juga di email tersebut. Sehingga itu dapat memberikan gambaran. Betul. Dan itu bukti Anda bertanggung jawab. Betul. Bahwa Anda nggak menuduh. Nanti kan tiba-tiba ada yang menuduh, Mbak. Yang living ini money game. Oh, buktinya mana? Kan iya kan? Nggak ada kan gitu. Makanya. Nah, kalau contohnya tadi itu adalah perusahaan yang belum terdaftar resmi, Pak. Misalnya mereka belum mempersiapkan dan belum memperkenalkan conversation plan atau marketing plan-nya mereka. Contoh seperti apa yang kira-kira bisa disampaikan oleh teman-teman di rumah untuk perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar secara resmi di Indonesia? Biasanya kan mereka membuat sarana promosi kan, Mbak? Oke. Iya kan? Flyer-flyer atau apapun juga. Kadang-kadang dari WA itu kan ada tulisan-tulisan kecil. Ya. Tapi bukan hanya sekedar tulisan itu kan. Kita harus lihat kan gitu loh. Karena kalau WA teks tulisan itu anyone can do it. Iya kan? Kita juga nggak bisa terlalu percaya kebenaran hal tersebut. Tetapi kalau misalnya ada flyernya yang WA begitu kan Mbak ya, yang belasan gitu. Nah itu juga bisa disampaikan. Oke. Nah itu juga membantu kami untuk mengerti ini begini kan itu. Karena memang saya pahami gimmick marketing itu hebat sekali sih. Ya, gimmick marketing itu luar biasa. Iya. Apalagi orang Indonesia kan, kreatif semua. Iya. Nah, gitu kan. Jadi ya kita memahami hal tersebut, tetapi juga tetap ada aturan kan Pak? Betul Pak. Atau mungkin untuk perusahaan yang belum terdaftar resmi, mungkin kita bisa bantu ke Kementerian Perdagangan atau kepada Satgas tadi, memberikan lampiran berupa mungkin akun sosial media mereka, atau mungkin ketika mereka melakukan promosi entah di mana secara offline ya Pak ya, boleh juga disampaikan foto-foto promosi offline-nya. Bisa. Jadi dengan demikian Kementerian Perdagangan dan Satgas bisa bekerja lebih maksimal. Betul ya Pak ya? Betul. Oke Pak Roni, kita akan lanjut ke surat pembaca berikutnya ya Pak. Ada beberapa lagi nih, mudah-mudahan Bapak bertahan ya. Oh, saya bertahan terus. Karena memang Pak Roni ini tadi yang seperti Pak Roni nyatakan, pemerintah mencintai kita sebagai masyarakat Indonesia. Itu kenapa Pak Roni datang ke sini untuk menyempatkan diri dan waktunya membina yang living Indonesia. Oke, Pak, surat berikutnya. Kalau kita tadi bicara ya Pak, udah cukup jelas Pak Roni membicarakan kenapa produk direct selling tidak diperbolehkan dijual di marketplace, karena itu adalah distribusi penjualan tidak langsung. Sehingga kami sebagai perusahaan penjualan langsung tidak diperbolehkan menjual di marketplace tadi ya Pak ya. Oke, sekarang pertanyaan dari pemirsa adalah bagaimana sih Pak sebenarnya peran Kemendak dalam menangani penjualan di marketplace? Karena kan mungkin ada beberapa produk direct selling yang tetap terjual di sana. Jadi peran Kemendaknya ini apa nih Pak? Iya, jadi Mbak ya, peran pemerintah itu dalam penegakan hukum itu ada dua. Oke Pak. Yang pertama pembina.
Oke, pembina kece sih Pak. Ya. Yang kedua apa ya Pak? Saya penasaran loh. Yang kedua pembinasa. Ternyata pemerintah bisa berguna sebagai pembina. Oh bisa. Sebagai Jadi pembinasa. hanya beda sah. Oh. Pembina dan pembinasa. Wow, perannya luar Ya. biasa ya Pak. Kalau nggak mau dibina, Mhm. ya dibinasakan. Serem. Nah, Serem nih. Makin hoki Pak. Pembicaraannya iya. dibinasakan. Tapi biar tahu ya, Iya. yang living ini selalu mau dibina. kok. Saya. Dicatat, Oh, ya. Mau dibina. Betul Pak. Itu kenapa? Karena kami memang selalu mengikuti peraturan yang ada. Jadi mungkin teman-teman di rumah sering bertanya juga loh Pak. Iya. Kenapa sih yang living itu ketat sekali? Kenapa sih yang living itu sangat mengikuti peraturan yang ada? Ternyata jawabannya berasal dari Bapak Roni loh. Bahwa memang yang living selalu mau dibina dan Iya. kita memang selalu mengikuti peraturan yang ada. Semoga terjawab ya pertanyaan teman-teman selama ini. Dijawab langsung bukan oleh saya, bukan oleh Bu Debbie, bukan oleh Bu Marcella, dijawab oleh Pak Roni Salomo Maresa, loh, koordinator bidang Iya. distribusi langsung dan waralaba. Oke, silakan. Saya teruskan Dimas. Mbak ya. Nah, dalam rangka membina tadi, Mhm. pemerintah itu selalu menghimbau, Mhm. mengingatkan, terutama kepada IDEA. Mhm. IDEA itu adalah Asosiasi E-commerce Indonesia ya. Oh, oke. Ya, supaya mereka mau patuh Oke. dengan ketentuan ini. Mhm. Jadi juga tidak memajang atau mengupload Mhm. barang-barang dari perusahaan direct Direct selling selling. di marketplace mereka. Oke. Itu berkali-kali dihimbau, Oh. ya kan? Oke. Berkali-kali dihimbau. Mhm. Bahkan kita memediasi, Mbak. Oke. Jadi ada perusahaan-perusahaan direct selling itu mengadu ke kami, barangnya dijual di marketplace, Betul, lalu ya kami ada mereka bilang kami sudah ketemu marketplace yang nggak mau take down. Betul Nah, sekali, ya. betul Pak. Jadi kita mediasi sehingga ada take down, Mhm, mhm, ya kan? mhm, Ya itu dalam upaya pembinaan. mhm. Nah, tapi perlu saya ingatkan juga ya, Iya. jangan lupa Hmm. sebenarnya barang yang ada di marketplace itu barang direct selling itu dari Anda loh, Oh, oke. ya kan? Nggak mungkin orang konsumen Mhm, yang membeli dengan harga konsumen, mhm, ya, mhm. lalu dia menjual di marketplace dengan harga murah. Nggak mungkin kan? Nggak logika dong. Oke. Ya, saya beli 1.000 kan, Mhm, karena saya konsumen, saya bukan member. mhm. Lalu saya jual 700, Betul. masa saya mau rugi 300? Tapi saya bisa pastikan sih Pak, itu tidak terjadi di yang Ya, living sih Pak, di luar yang betul. living loh Pak. Betul, Kan justru. tadi yang living mau dibina ya Pak? Iya. Ini contoh di luar yang living Ya, loh. jadi pemerintah juga Hmm, membina dari perusahaan langsung, mengingatkan, jangan dong bikin promo-promo nggak karuan sehingga member beli banyak-banyak, lalu dia bingung, dia lempar ke marketplace. Oke. Nah, Hmm. itu pembinanya, Mbak. Jadi baik marketplace maupun perusahaan penjualan langsung juga sama-sama kita bina. Betul. Kita ingatkan, Hmm, ya kan? hmm. Karena tugasnya marketplace bukan cuma take down, Mbak. Oke. Kesian lah kalau tiap kali di take down doang. Iya kan? Sementara di sini ngupload terus. Iya kan? Nah, Ya. jadi harus dua-duanya nih. Bapak yang baik ya harus dua-duanya. Anaknya dipanggil kan? Nah, Betul. gitu. Ini pembinaan. Hmm. Nah, ya, pembinaan sehingga tolong juga teman-teman jangan lakukan itu. Ya, saling mengingatkanlah kita. Oke. Kenapa? Kalau nggak mau dibina, Binasakan. Jadi memang untuk menghindari pembinasaan tadi, Iya. mari bersama-sama bekerja sama Betul. untuk tidak ke marketplace ya Pak ya. Iya. Karena tadi fungsinya dua nih teman-teman, membina atau membinasakan. Nah. Bersama-sama bergandengan tangan melindungi keberadaan direct selling atau yang living Indonesia Iya. supaya tidak dibinasakan. Iya. Tapi sekali lagi saya ingatkan loh Pak, nggak mungkin terjadi di yang living sih Pak. Iya sih, saya percaya. Percaya kan Pak? Jadi kalau nggak ada nggak ada screen ini saya bisa salaman loh Pak. Iya. Kalau yang percaya makasih loh Pak. Saya percaya. Nggak ada di sini kok, adanya di mana gitu. Di luar sana pokoknya Pak. Iya. Tapi sekali lagi diingatkan untuk tidak dibinasakan, maka jangan melakukan itu.
sama-sama melindungi perusahaan kita yang sama-sama kita cintai ini. Ya, mereka nanya, apa mungkin sih binasakan? Oh, banyak. Nah, baru mau saya tanya, Bapak udah bisa baca hati saya ya? Bisa lah, kan surat cinta. Oh iya. Ya. Apa ada Pak sebenarnya? Iya. Jadi kita ini beberapa kali Mbak menjadi saksi ahli dalam kasus antara marketplace dengan penjualan langsung di pengadilan. Saksi ahli ya Pak, Iya. jadi peranannya. Baik itu merupakan tuntutan dari perusahaan penjualan langsung pribadi langsung ke marketplace, atau merupakan tuntutan pidana dari kepolisian. Oh, ada dari kepolisian juga Pak? Ada. Jadi Oke. yang menuntut itu bisa jadi perusahaan penjual langsungnya, bisa juga jadi delik aduan di kepolisian. Oke. Nah, ini kan upaya pembinasaan. Betul. Bukan Ya. upaya pembinaan Bukan lagi. lagi. Karena ketika sudah ke pengadilan, berarti kan udah gak ada jalan lain kecuali hukum yang memutuskan. Nah, sekali lagi kami ingatkan, kami sebagai pemerintah itu nggak senang sebenarnya memakai tangan satu lagi nih, yang sisa ini. Nah, cuman ya kalau nggak mau dibina, Dibinasakan. Oke. Jadi itu tadi adalah peraturan yang diberlakukan bagi marketplace untuk tidak menjual produk-produk direct selling. Apakah sebenarnya memang ada Pak peraturan yang diberlakukan khusus untuk marketplace untuk tidak menjual produk-produk direct selling Pak? Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, di PP 80 2019 tentang e-commerce, itu peraturan yang offline sama dengan online. Oke. Artinya gini, ketika tidak ada peraturan online yang khusus spesifik mengatur sesuatu, maka peraturan offline yang digunakan. Di peraturan offline itu jelas ada. Oke. Di PP 29 kita jelas dibilang perusahaan penjual langsung dilarang menjual di marketplace. Dilarang loh. Iya. Dilarang nih. Iya. Udah underline nih, dilarang. Iya. Ya. Mitranya dilarang atau enggak? Pertanyaan gitu kan. Kalau perusahaan dilarang nih. Mitranya dilarang atau enggak? Mari baca kode etik. Nah, kode etiknya bilang apa? Pasti dilarang. Iya, iya dong. Pak. Orang perusahaan dilarang, ya mitranya tentu dilarang dong. Betul. Masa mitra bebas perusahaan mau ditangkap ya enggak dong. Dan Kan? kami selalu mengedukasi akan hal ini, benar teman-teman ya. Sebulan Nah. bisa 2 kali kami Oleh mengedukasi sebab akan itu, hal ini. Mari kita bersama-sama tegakkan kode etik kita, bersama-sama menjaga perusahaan kita untuk tidak ke ranah hukum, jadi tidak menjual sesuatu di marketplace. Nah, lalu implikasinya apa ke marketplace? Nah, itu yang jadi pertanyaan implikasinya juga. adalah ketika barang-barang penjualan langsung dilarang dijual di penjualan dia langsung, itulah implikasinya di PP 29. Ada peraturan itu, di mana dinyatakan ketika barang-barang penjualan langsung dilarang dijual di tidak langsung. Itu loh Mbak. Jadi ada dua aturan nih. Iya, Pertama, perusahaan dilarang menjual. Iya. Yang kedua, yang penjual tidak langsung ini dilarang menjual barang-barang langsung. Jadi ada 2 yang diatur, baik si penjual atau produsennya maupun si enggak, baik si grosir, kita gitulah ya. Iya. Kalau produsen kan semua pakai dari produsen, Iya, Mbak. Si grosir nggak boleh jual barang-barang penjualan langsung, dan si penjual langsung nggak boleh jual barangnya di tempat si grosir. Kan begitu. Betul. Dua-duanya sama-sama Iya, diatur ya Pak ya. equal kan ya. Oke. Nah, ini dasarnya sebenarnya. Betul. Jadi jangan bilang nggak ada aturannya. Oh ya, Anda mungkin kurang baca. Ada ternyata aturannya. Ada. Jelas di sana. Iya. Nah, kalau sudah ada aturan seperti itu yang supaya si grosir tidak menjual barangnya baik dalam distribusi langsung dan distribusi langsung juga tidak menjual barangnya dalam distribusi tidak langsung, maka apa sih Pak, adakah tindak lanjut terhadap misalnya marketplace yang menjual produk-produk direct selling Pak? Karena kan tadi sudah ada peraturannya. Ya. Tapi tindak lanjutnya adakah Pak? Ya tadi seperti saya bilang, mereka kan sampai pengadilan Mbak, Oke. dan tentu ada putusan-putusan pengadilan kan. Iya. Ya tapi mungkin kurang pas kalau kita sampaikan di sini apa sih yang dihukum, kan itu kan ya biarlah hukum yang bicara kan ya. Tapi yang pernah kami berani sampaikan di sini adalah
kami jadi saksi ahli dalam perkara tersebut. Oke. Iya kan, sebagai saksi ahli. Oke. Tentu kalau kita dikatakan sebagai saksi ahli dari pengadilan, itu adalah upaya pembinasaan dari pemerintah Betul. terhadap yang nakal-nakal tadi, yang nggak mau dibina tadi. Dan yang living sampai saat ini masih dibina ya Pak ya? Iya, sekarang saya bilang masih dibina loh. Dibina loh, tidak dibina sangat. Terima kasih loh Iya. untuk teman-teman semua di rumah yang sama-sama melindungi yang living untuk terus dibina oleh pemerintah kita. Oke Pak, jadi nih Pak udah cerita banyak nih tentang mulai dari distribusi langsung, distribusi tidak langsung, bicara tentang peraturannya, bicara juga tentang tindakannya, sampai mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ya Pak ya, bahkan sampai ke ranah pengadilan untuk dua peran pembina dan pembinasa itu tadi. Nah, sekarang boleh nggak Pak kita melanjutkan, ada surat pembaca juga. Menurut Bapak nih, kita beralih ke ekonomi sekarang nih Pak. Ya, kalau tadi kita sudah beralih ke ranah hukum, kita beralih ke ekonomi sekarang Pak. Bagaimana sih secara ekonomi nih Pak? Bagaimana prospek pelaku usaha penjualan langsung di Indonesia? Bapak Ibu sekalian harus berbangga sebenarnya. Kenapa tuh Pak? Karena menurut laporan dari 203 perusahaan penjualan langsung tahun 2019, 203 itu kenapa selalu di-highlight oleh kita? Karena sebenarnya jumlahnya sudah 307 Mbak. Oh, oke. Ya, dari 307 ada 203 yang melapor. Itu transaksi penjualan langsung omsetnya itu adalah 18,41 triliun. 18,41 triliun tahun 2019. Wow. Dan yang lebih menggembirakan lagi, dia melibatkan mitra usaha sebanyak 6,3 juta orang. Wow, termasuk teman-teman yang di rumah dong Pak? Iya, salah satunya mereka. Berarti kita memberikan kontribusi yang sangat signifikan dan berarti untuk perekonomian kita dong Pak? Iya. Nah, kalau mau ditanya uangnya, dari 6,3 juta orang ini dapat tambahan penghasilan 4,96 triliun. Wow. Ya kan? Oke. Karena 18,41 kan itu penjualannya. Yes. Kalau penghasilan segitu berarti dia nggak jual apa-apa ya. Nah, tentu ada ongkos-ongkos barangnya kan. Ya. Berarti penghasilan yang didapatkan adalah 4,96 triliun dari 6,3 juta orang tadi. Nah, kalau diratakan lagi Mbak, ini setahun ya. Jadi kita bagilah 4,96 triliun dan 6,3 itu kurang lebih 60 juta per orang per tahun. Berarti 1 bulan tambahan penghasilannya 5 juta. Yes. Mana yang 5 juta? Ayo mana? Mana 5 juta bonusnya? 20 kan? 30 kan? Nah, iya. Itu rata-rata. Iya, itu cuma rata-rata ya. Oke. Berarti dengan demikian, selain memberikan kontribusi yang cukup signifikan kepada pergerakan roda ekonomi di Indonesia, namun juga kepada pergerakan roda ekonomi keluarga. Betul ya Pak ya? Iya. Dan informasi yang kami terima di tahun 2020 dari asosiasi, ya karena secara resminya belum keluar ya, laporan tahunan belum keluar. Jadi di sini juga saya ingatkan yang living jangan lupa ya, sampai laporan tahunannya. Ya, itu supaya kontribusi kita terlihat lagi nih ya. Jelas ini kan, gitu. Nah, dari asosiasi laporannya adalah di masa pandemi ini, justru direct selling itu adalah bisnis yang bertahan. Ada beberapa sektor dari direct selling yang sampai peningkatannya lebih dari 20%. Wow. Sementara? Ya. Lalu tapi ada juga yang turun. Oke. Untuk sektor-sektor suplemen makanan, vitamin, alkes dan segala macam, mereka naik 20%. Yang turun ini ya mungkin orang kan sekarang nggak butuh lipstick ya. Lipstick itu kan Mbak kan pakainya sekarang karena nggak pakai masker. Coba kalau pakai masker nggak perlu lipstick. Iya. Butuh juga. Iya. Seperti itu diproyeksikan turun sekitar 10-15. Penurunannya ya. Penurunannya ya itu. Tapi ini menggembirakan karena angkanya plusnya 20. tinggi, ini ya minusnya. Jadi kalau dalam hitungan asosiasi kemungkinan kita masih profit, masih bertambah. Oke. Dikala orang
merasakan kontraksi, penurunan, penjualan langsung bertambah. Justru ini adalah bisnis yang bertahan tadi ya Bapak. Iya, betul. Ini bisnis yang bertahan. Memang ada gangguan distribusi. Betul. Ketika pada di pandemi. Iya. Tapi kan sebenarnya kekuatan penjualan langsung kan berapa? Mode to mode experience. Yes, betul. Itu yang kami selalu Iya. Pak. Budaya kami adalah sharing, Pak. Iya, mode Itu to mode budaya experience kami, ya. iya. Dan door to door Hmm. marketing. Hmm. Iya kan? Jadi nggak ada masalah gitu loh. Karena kita kan bisa berhubungan terus kan. Betul. Walaupun jauh badan kita, Mhm. tapi hati kita bersama Tapi hati dan ada. kita bisa berkomunikasi dengan baik. Betul, betul Pak. Wah, terima kasih ya Pak. Jadi semakin jelas bahwa memang teman-teman di rumah, bisnis penjualan langsung di Indonesia itu adalah salah satu bisnis yang cukup baik dan bertahan selama masa pandemi ini ya Pak. Bahkan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perekonomian Indonesia dan perekonomian keluarga kita juga. Ya, itu prospek yang sangat baik sekali berarti ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi pertanyaannya terakhir nih Pak, tenang Pak. Oke, jadi kita tidak akan menyita waktu Bapak lebih lama lagi. Pertanyaan terakhir nih Pak dari para pemirsa di rumah. Bagaimana dengan teknologi nih Pak? Kalau tadi kan teknologi online sudah kita bahas panjang lebar mengenai marketplace. Lalu kekuatan sosial media apa yang menurut Bapak ya supaya beralih dari marketplace gitu ya? Teknologi apa yang bisa mendukung bisnis penjualan langsung ini Pak? Khususnya multi level marketing supaya beralih dari teknologi online marketplace tadi. Ya. Teknologi ini kan seperti pedang bermata dua ya. Betul? Jadi dia sangat bermanfaat bagi kita, Mhm. tapi dia juga bisa berbahaya buat kita. Hmm. Ya, kalau kita nggak bijaksana memakainya, Hmm. teknologi ini akan membunuh kita malah, Hmm. atau menghancurkan diri kita sendiri. Hmm. Pemerintah menyadari sekali adanya perubahan. Oke. Dulu kan tadi saya bilang, yang nama dari saya itu mouth to mouth experience, Mhm. door to door marketing. Kan sekarang nggak gitu lagi kan Pak? Hmm. Sudah. Apalagi zaman pandemi. Gimana coba kita mau ngomong sama orang, mau datang ke rumah orang yang ada social distancing, kan Iya, gitu kan? betul, Pak. Betul, Pak. Iya. Tapi kan kita nggak dilarang pakai Zoom, Betul ya kan? sekali. Kita nggak dilarang pakai Zoom, Mhm. kita masih bisa ngobrol-ngobrol di Zoom, ya Betul. kan? Nah, kedua, cara orang berkomunikasi juga udah berbeda sekarang. Mhm. Mhm. Sosial media itulah cara mereka berbicara. Hmm. Jadi mouth-nya itu di sosial media. Yes, setuju. Betul kan ya? Betul. Nah, selama sesuai etika yang ditentukan oleh perusahaan, Mhm. maka sosial media itu akan berguna. Hmm. Sangat Nggak bagus. dilarang kok untuk misalnya bilang, saya sangat senang dengan baunya essential oil yang living, yang ini. Hmm. Nggak ada yang larang kan? Enggak? Dan apakah aturan melarangnya? Tidak ada. Oke. Nggak salah. Yes. Iya kan? Terus dibilang, kalau Anda butuh yang living, hubungi saya. Hmm. Salah tuh nggak? Nggak juga. Yes. Boleh-boleh saja. Hmm. Tapi ketika mulai overclaim, Nah. ketika bilang ini Mhm. bisa membunuh corona, itu bahaya. Itu bahaya itu. Kalau itu yang Anda katakan di sosial media Anda, waduh, ini yang bahaya. Iya. Nah, ini sebenarnya sudah ada sesi khusus nih Pak bersama dengan Badan POM. Iya. Minggu lalu membahas tentang overclaim. Jadi Iya. teman-teman sudah mendapatkan senjata yang cukup mumpuni lah Pak Iya. dari Badan POM maupun dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Iya, karena gini, sosial media tadi memperkuat branding perusahaan, Betul. ya, memperkuat citra perusahaan. Tapi jangan lupa, kata ada bilang pada nomor 2, ketika ada yang overclaim, itu jadi memperjelek citra perusahaan, Ah, setuju. ya kan? Setuju Pak. Ketika ada yang oknum-oknum tertentu ngomong, wah ini begini, itu memperjelek perusahaan. Betul. Betul. Nah, jadi hati-hati dengan sosial media Anda. Betul. Pemerintah nggak melarang Anda menggunakan sosial media untuk berjualan, Mhm. tapi gunakanlah etika Mhm. yang tentu kembali saya nggak bosan menyampaikan diatur di kode etiknya Mhm. yang living, Mhm. karena yang living masih mau Bina. dibina oleh pemerintah. Betul Pak, sehingga penggunaan sosial media yang sangat tepat
itu sangat melindungi konsumen, Iya. sangat melindungi Anda sebagai mitra usaha dan sebagai member Young Living, Iya. sangat melindungi Young Living supaya terus dibina oleh pemerintah Republik Indonesia, tidak pernah sampai ke ranah pembinasaan. Iya, karena bayangkan aja kalau satu hari yang living ini disegel, Anda nggak bisa jualan loh. Oh iya benar banget. Iya kan? Pak. Benar banget. Jadi Pak. mari kita bekerja sama. Nah, Kan gitu. betul. Ketika Anda menjaga citra perusahaan melalui sosial media Anda dan perusahaan bisa bertahan dengan baik, Anda akan mendapat kontribusi yang cukup juga. Betul. Kan bonusnya banyak ya. Dan itu tadi untuk keluarga sendiri loh ya Pak ya. Bener ya Pak? Bonusnya kan banyak. Iya. Dan untuk melindungi tadi, Iya. untuk keluarga kita juga, Betul. mari lindungi Young Living Indonesia. Iya. Supaya terlindungilah pendapatan untuk keluarga kita. Iya. Bahkan yang lebih jauh lagi untuk pergerakan perekonomian negara kita tercinta Republik Indonesia. Iya. Ya, Oke. setuju ya Pak ya? Iya. Setuju ya teman-teman di rumah ya? Maka dengan demikian saya sebagai host di siang hari ini, saya dengan Lisa Evelyani mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Bapak Roni Salomo Maresa sudah hadir di sini dan menjelaskan begitu banyak hal secara transparan tentang direct selling dan bisnisnya. Pak Roni, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada member kami yang juga dicintai oleh pemerintah Republik Indonesia. Iya. Untuk mitra usaha yang living, yang pertama pemerintah mengapresiasi karena biasanya penjual langsung tuh semangatnya luar biasa. Wow. Kenapa? Kalau kita nggak jualan, kita nggak dapat bonus. Nah, itu kan, itu yang perlu kita semangat, kita apresiasi. Karena anda ini memberi kontribusi untuk negara. Tapi pesan kami, mari kita jalani kode etiknya supaya kita sama-sama nyaman, kondusif, dan menikmati hasil yang maksimal. Semangat pagi! Amin, amin. Terima kasih ya Pak Roni ya. Saya juga sebagai perwakilan dari teman-teman di rumah, sebagai perwakilan dari manajemen Young Living Indonesia, setulus hati mengucapkan terima kasih banyak untuk peran serta Pak Roni mendidik dan mengedukasi kami supaya kami semua di sini benar-benar melindungi Young Living dan memberikan kontribusi yang berarti kepada negara, kepada keluarga dengan sangat maksimal. Terima kasih untuk teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan. Semoga berguna, semoga bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di sesi-sesi training Young Living Indonesia berikutnya. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Bye. Bye-bye.